Baik, semuanya siapkan hatinya, duduk yang terbaik, tidak sambil makan, tidak sambil minum. Biar waktu kita 1 jam ke depan sungguh-sungguh kita berikan sama Tuhan. Menjadi persembahan kita siang hari ini kepada Tuhan. Amin. Ya, dan kita akan mendengarkan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi kepada dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Halo adik-adik, shalom. Halo adik-adik. Boleh di-unmute? Kak Debri pengen dengar suaranya adik-adik. Oke? Halo kakak. Shalom adik-adik, kakak-kakak. Kabarnya hari ini? Rame ya. Apa kabarnya hari ini kakak-kakak, adik-adik? Baik, Boleh di-mute lagi suaranya? Biar suara Kak Dewi sama Kak Hero aja yang terdengar. Oke? Ayo semuanya berdiri. Kakak-kakak ini juga ikut berdiri ya. Adik-adik juga ikut berdiri. Ya, luar biasa. Ternyata fokus ya Kak Heru ya. Oke. Fokus banget, kakak juga fokus banget kan? Ya, betul. Nah, sudah siap memulai ibadah kita? Coba jempolnya diangkat yang sudah siap, katakan yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Oke, good job. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Debri mau pindah dulu ya ke studio sebelah. Oke, supaya kita lebih enjoy bergeraknya. Oke, adik-adik tunggu sebentar ya. Adik-adik, menurut adik-adik siapa yang paling terhebat dalam hidup adik-adik? Ya, Tuhan Yesus. Kak Heru, siapa yang paling terbaik menurut Kak Heru? Pasti Tuhan Yesus, Kak. Ya, dia yang terhebat. Indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku. Juru
hidup lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh ya, kata sama Tuhan. Hari ini semuanya yang beban apapun dalam hidupmu, lepaskan dulu, tinggalkan dulu. Kita mau datang sama Tuhan, karena kita mau tetap percaya sama Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntutlah ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Kau menyelamatkanku, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan ku takkan berhenti bekerja. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Bekerja mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Adik-adik, jangan pernah berhenti percaya sama Tuhan. Tetaplah berharap dan percaya sama Tuhan. Karena waktu Tuhan indah adalah waktunya.
Tuhan, melompat dan memuji buat Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau berdiri lagi. Kita mau melompat lebih lagi untuk Tuhan. Ayo, berdiri semua. Apa sih yang paling utama dalam kehidupan kita? Iya, taat dan setia. Masih ingat nggak lagunya? Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaranmu, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama. Terutama bagiku, Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, terutama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaranmu, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama. Terutama bagiku, Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, terutama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama, Kau yang terutama. Terutama bagiku, Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, terutama bagiku, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama, bagiku Engkau yang terutama, bagiku Engkau yang terutama. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Seperti wanita berbulan rindu, menangis di bawah kakimu. Demikian diriku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap
Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah melalui Zoom. Kami berdoa Tuhan, kami siapkan hati kami sebentar kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang berkata-kata, Engkau yang memberikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan ini Tuhan, biar segala yang diucapkan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap handphone, setiap laptop, dan setiap sinyal yang kami pakai, supaya kami boleh menggunakannya dengan baik, dan kami boleh mendengar firman-Mu dengan jelas. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Adik-adik semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Oke, shalom adik-adik. Wah, hari ini luar biasa sekali. Kak Loren bisa lihat, bisa menyapa semua adik-adik lewat Zoom. Wah, coba lambaikan tangannya dulu. Siapa yang hari ini bersukacita, lambaikan tangan. Wih, mantap. Karena hari ini kita bisa ketemu melihat langsung nih. Wah, minggu sebelumnya kita lihatnya dari YouTube, sendiri-sendiri dari rumah. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Yang siap, yuk duduk yang manis, jangan pergi-pergi ke sana kemari ya. Tetap lihat di handphone atau di laptop teman-teman semua. Hari ini Kak Loren mau cerita, judul cerita Kak Loren adalah Setia Karena Percaya. Percaya pada kasih setianya Tuhan. Nah, hari ini Kak Loren mau cerita tentang salah satu dari tokoh Alkitab. Nah, ada 3 huruf. Oke, hari ini Kak Loren akan bercerita tentang Rut. Kira-kira Rut itu adanya di Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama tentunya. Namanya Rut, ini ada di Perjanjian Lama setelah kitab Hakim-Hakim. Kak Loren mau cerita di Rut ini ada 4 pasal adik-adik. Jadi Kak Loren mau cerita tentang dari awal sampai akhir kitab Rut ini. Jadi satu buku, satu kitab Kak Loren mau ceritain buat adik-adik khusus yang ikut ibadah Zoom hari ini. Waktu itu tahu nggak adik-adik? Pada saat itu para hakim sedang memerintah di daerah bangsa Israel. Tapi hari-hari itu sedang terjadi bencana kelaparan. Kalau kelaparan itu kita nggak bisa makan. Susah sekali cari makanan. Mau nanem aja, tuh lihat. Tanamannya itu sudah tidak memberikan, nggak bisa tumbuh, nggak bisa jadi buah, nggak jadi gandum, nggak bisa dimakan. Akhirnya semuanya kelaparan, nggak bisa makan. Di tanah itu ada seorang bapak namanya Elimelek. Nama bapak ini Elimelek, dia membawa semua keluarganya pergi dari tanah Bethlehem. Padahal tadinya dia tinggal di negeri Israel, di tanah Bethlehem. Dia seorang Efrata ini, dia memutuskan dia pergi ke negeri yang namanya Moab. Wah, negeri Moab itu negeri seperti apa? Tentunya negeri Moab itu negeri di mana bangsa Moab banyak tinggal di sana. Nah, akhirnya dia bawa istrinya, ada 2 orang anaknya. Kalau Loren ceritain, dia bawa siapa saja. Yang pertama, istrinya namanya adalah Naomi. Ibu Naomi ini artinya kalau bahasa Indonesianya tuh manis. Wah, bagus sekali artinya. Manis. Dan 2 anaknya loh. 2 anaknya dikasih nama, 1 namanya Mahlon. Yang kedua namanya Kilion. Jadi Bapak Elimelek punya 2 orang anak, Mahlon dan Kilion. Mahlon ini kalau diterjemahkan artinya sakit-sakitan. Waduh, artinya kok jelek ya. Yang kedua, Kilion artinya sia-sia. 2 anak ini dikasih nama karena mereka lahir pada saat kelaparan sedang melanda negerinya. Jadi, wah, namanya artinya jelek sekali. Sampai di negeri Moab, adik-adik, apa yang terjadi? Gak berapa lama, Bapak Elimelek meninggal. Wah, di kitab Rut ini dikatakan Bapak Elimelek meninggal di negeri Moab. Berarti tadinya 4 orang, sisa tinggal 3 orang. Ibu Naomi dan 2 anaknya.
Anaknya siapa tadi namanya? Mahlon dan Kilion. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu Mahlon dan Kilion sayangnya mereka nggak dengar-dengaran tuh sama Tuhan. Padahal kalau bangsa Israel nggak boleh menikah dengan orang di luar bangsa Israel. Tapi Mahlon dan Kilion, mereka mengambil perempuan Moab untuk jadi istri mereka. Wah, satu namanya adalah Orpa, dan yang kedua adalah namanya Rut. Wah, berarti kalau Rut itu bukan orang Israel. Iya, benar. Rut ini bukan orang Israel, dia orang Moab. Tapi inilah hebatnya Tuhan kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi saluran berkat. Wah, kita mau tahu cerita Rut selanjutnya? Dengerin, tetap fokus baik-baik. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Udah menikah 10 tahun, ternyata suaminya yaitu Mahlon dan Kilion juga meninggal di negeri Moab. Wah, berarti tadinya sudah ada ibu Naomi, anaknya 2, menantunya 2, ada 5 orang. Kemudian Mahlon meninggal, Kilion meninggal, sisa tinggal 3 orang lagi. Dan semuanya perempuan. Siapa saja? Ibu Naomi, ada Orpa, ada Kilion. Mereka bertiga hidup sebagai seorang janda yang sudah ditinggal mati suaminya. Lalu akhirnya Ibu Naomi, dia memutuskan untuk mau kembali ke Bethlehem. Wah, mau kembali lagi ke tanah Israel. Karena apa? Karena Ibu Naomi ini mendengar bahaya kelaparan, bencana kelaparan itu sudah berakhir. Dan mereka dengar bahwa Tuhan sudah menolong umat Israel. Jadi waktu itu Ibu Naomi bersiap-siap berkemas mau kembali ke Bethlehem karena dia punya harapan kalau Ibu Naomi juga akan ditolong Tuhan. Lalu Orpa dan Rut juga ikut berkemas-kemas. Wah, mau kemana kita, Bu? Kita akan pergi kembali ke Bethlehem. Wah, mereka bertiga siap-siap karena mau pulang kampung, mau kembali ke tanah mereka. Lalu mereka berjalan-jalan, mereka kembali ke negerinya. Di perjalanan, Ibu Naomi, dia bilang seperti ini sama Orpa dan Rut. Wah, anak-anakku, kalian sudah baik banget sama aku. Tapi sudah deh, kalian pulang aja ke rumah. Kalian kan punya keluarga juga di Moab. Sudah pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan suami yang baru kepada kalian berdua. Jadi Ibu Naomi merelakan menantu-menantunya ini pulang aja ke negeri Moab, ke tempat rumah ibunya mereka masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Wah, Orpa nggak mau. Rut juga nggak mau. Kami mau ikut aja. Kami mau ikut. Kami mau ikut sama Ibu Naomi. Oke, Bu Naominya bilang lagi sekali lagi. Jangan anak-anakku. Udah kamu kembali aja. Pulang. Jangan ikut aku. Kalian pulang aja ke rumahmu. Lalu mereka berdua menangis-nangis. Wah, tapi akhirnya Orpa memberikan ciuman perpisahan kepada Naomi. Ya udah deh Ibu, baik saya mau pergi ke rumah saja. Saya nggak ikut Ibu. Tapi Ibu Naomi pun tetap merelakan. Iya, kamu pergi saja, pulanglah saja ke rumahmu. Apa yang terjadi sama Rut berbeda. Apa yang terjadi sama Rut? Dia mau tetap ikut sama Ibu Naomi. Rut bilang, aku mau ikut aja tetap sama Ibu Naomi. Tapi Ibu Naomi bilang, iparmu yang satu, Rut, itu si Orpa udah pulang. Kamu nggak ikut Orpa aja sekalian pulang. Jangan Bu, aku nggak mau meninggalkan Ibu. Jangan paksa aku. Wah, Rut ini orang yang baik yang terus mau bersama-sama dengan Ibu Naomi. Akhirnya dia bilang seperti ini, adik-adik. Dia bilang, Rut ini bilang, bangsamu akan jadi bangsaku, Allahmu akan menjadi Allahku. Wah, semua hal yang tidak
Tidak seperti bangsa Israel, dia buang. Wah, perhiasan-perhiasan yang tidak boleh dipakai oleh bangsa Israel, dia juga buang. Wah, akhirnya Ibu Naomi nggak bisa nolak lagi. Ya sudah, kalau kamu mau, yuk kita sama-sama pulang ke negeri Israel. Akhirnya mereka berjalan berdua pulang. Lalu pada saat sudah sampai di negeri Israel, wah banyak orang tahu, masih kenal Ibu Naomi di perjalanan. Wah, itu kan tetangga kita yang lama yang namanya Naomi. Dia sama siapa ya? Kok cuma berdua ya? Wah, udah lama banget. Jangan-jangan itu kan orang Moab. Ingat adik-adik, bangsa Israel sama bangsa Moab tuh dulu nggak suka saling bersama-sama. Tapi mereka jadinya jadi tahu, oh ternyata Naomi pulang kembali bersama-sama dengan seorang Moab namanya Ruth. Lalu di perjalanan ada orang yang menyapa Ibu Naomi. Benarkah ini Ibu Naomi? Apa yang terjadi padamu? Kemana aja? Sudah 10 tahun lebih kamu nggak ada di bangsa ini, nggak ada di Bethlehem. Kamu kemana aja? Dan apa yang dikatakan sama Ibu Naomi? Ibu Naomi bilang, tadi di awal Kak Loren bilang Naomi itu artinya manis. Tapi Naomi bilang, jangan lagi panggil aku Naomi. Sebab banyak hal yang pahit, banyak hal yang sedih yang terjadi sama aku pada saat aku di Moab. Suamiku meninggal, kedua anakku meninggal. Jadi panggil aku sekarang Mara. Mara itu artinya pahit adik-adik. Jadi yang tadinya manis waktu pergi, pas pulang karena sudah banyak kejadian tragedi yang dialami, Ibu Naomi bilang panggil aku Mara aja karena banyak hal pahit yang terjadi pada hidupnya. Kemudian mereka berjalan, mereka masih punya tanah sewa, tanah gadai gitu. Jadi mereka tinggal di sana untuk menetap di negeri Israel, di tanah Bethlehem. Wah, kasihan sekali ya mereka. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu adik-adik, pada saat Naomi pulang ke Bethlehem itu sedang musim menuai gandum atau jelai. Jadi di sana banyak sekali ladang-ladang yang sedang dipanen. Wah, waktu itu Ruth berpikiran kalau kita nggak bisa cari makan, kita harus mencari sesuatu untuk tetap bisa dimakan. Akhirnya Ruth mencari ke ladang bagian jelai-jelai yang jatuh, yang tidak dipungut sama yang lagi panen. Dia ambilin sedikit demi sedikit. Karena waktu zaman dulu yang sudah jelek, yang jatuh-jatuh itu nggak usah dipungutin. Karena itu haknya orang miskin dan haknya orang asing. Jadi waktu itu Ruth ambil. Nggak apa-apa deh, sedikit demi sedikit nggak apa-apa deh. Cuma jatuh-jatuhan, nggak apa-apa deh dia kumpulin. Dia ambilin satu-satu sampai akhirnya banyak. Dan pada saat itu ternyata dia mengambilnya di ladang seseorang yang namanya Boas. Boas ini terkenal adik-adik, dituliskan Boas ini orang yang baik. Orang yang punya sifat mulia. Jadi dia pasti suka menolong. Kemudian Boasnya datang ke ladangnya. Wah, lagi pada panen. Boasnya selalu bilang sama pelayan-pelayannya, Tuhan besertamu ya, panen kita pasti sukses, panen kita pasti berhasil. Wah, Boas ini orang yang baik. Dan akhirnya Boas juga lihat ada seorang perempuan yang sedang mengutin jelai-jelai yang jatuh, yang tidak diambil sama pelayan-pelayannya. Dia nanya, siapa ya itu perempuan? Kok saya belum pernah ngelihat perempuan muda itu? Pelayannya ada yang tahu, dia kasih tahu. Itu menantunya Naomi, orang Moab. Dia perempuan yang kerja keras sekali nih. Dari pagi sampai sekarang tuh dia terus bekerja mengumpulkan jelai. Dan pada saat siang saja tuh cuma sebentar istirahatnya. Dia terus bekerja terus-terusan. Oh gitu, ya. Boas tahu ada orang perempuan yang ngambilin jelai di ladangnya. Apakah Boas marah? Tidak adik-adik, karena Boas punya sifat yang baik. Boas dekatin si Ruth, dibilang, anakku kalau mau mungut tetap aja di sini nggak apa-apa ya. Nanti kalau kamu butuh minum, butuh makan, kamu nggak apa-apa minum sama makan sama pelayan-pelayanku yang perempuan di sini. Dan mereka semua nanti aku akan bilang supaya jagain mereka. Wah, baik sekali ya Boas ini kepada Ruth, seorang yang asing,
yang baru tahu tapi dia bermurah hati. Kemurahan hati Boas ini luar biasa adik-adik. Akhirnya Ruth merasa tersentuh dan dia bilang, waduh terima kasih engkau begitu menganggap aku orang asing ini, bahkan engkau memperlakukan sesuatu yang baik. Adik-adik, betapa Ruth menerima kemurahan hatinya Boas. Tadinya mungkin takut-takut, kalau ngambil takut diomelin, tapi ternyata Boas murah hati. Boleh, sudah kamu jangan kemana-mana. Kamu nanti ngambilnya di ladangku saja. Semua yang kamu lakukan bagi ibu mertuamu sudah sampai ke telingaku. Kamu orang yang tidak meninggalkan keluarga dan negeri, supaya kamu tetap bersama-sama dengan ibu Naomi. Wah, Boas juga melihat ada kesetiaan Ruth, ada hal yang Ruth lakukan untuk bersama-sama dengan Naomi. Lalu setiap harinya Ruth mengambil bagian jelai yang ada di ladangnya Boas dan dia pun makan bersama-sama dengan pelayannya. Jadi Boas ini sungguh seorang yang murah hati adik-adik. Sampai di tengah malam sudah selesai, dapatnya banyak, lalu dia bawa kepada ibu Naomi. Lalu masak dan berceritalah, kamu ambil dari mana sebanyak ini? Lalu Ruth cerita bahwa dia mengambil jelai ini dari ladangnya Boas. Wah, ibu Naomi terpikir, ibu Naomi teringat. Boas, kayaknya pernah dengar siapa itu Boas. Ternyata Boas itu masih saudaraan sama Bapak Elimelek. Jadi masih saudara jauhnya Bapak Elimelek, adik-adik. Jadi walaupun Ruth tetap bekerja, dia tetap setia juga bersama-sama dengan Ibu Naomi. Dan suatu saat Ibu Naominya bilang suatu malam, Ruth, sepertinya kamu harus punya pasangan yang baru, supaya suatu saat nanti kalau saya sudah tidak ada, kamu ada yang menemani. Nah, aku kepikirannya adalah Boas yang pilihan yang tepat. Lagi pula Boas juga kan masih kerabat kita, kerabat dari Bapak Elimelek yang harusnya memang bisa menyelamatkan keluarga ini karena mereka berdua adalah seorang janda. Jadi Ibu Naomi kasih tahu hal yang harus dilakukan oleh Ruth dan Ruth taat sama Ibu Naomi. Dia lakukan dan Ibu Naomi memberikan langkah-langkah apa saja yang dilakukan. Nah, detailnya adik-adik bisa baca ya di dalam kitab Ruth. Kemudian singkat cerita, kalau Ren ceritakan, akhirnya Boas menikah dengan Ruth. Boas menikah dengan Ruth dan punya satu orang anak. Dia anak pertamanya ini disebutkan di dalam Alkitab seorang anak laki-laki. Jadi betapa Tuhan kasih sukacita yang besar buat keluarga Ruth dan Boas serta Ibu Naomi. Bahwa terdapat satu orang anak laki-laki yang Tuhan berikan buat keluarganya Ruth dan Boas. Namanya dikasih nama Obed. Wah, nama yang baik, nama yang bagus. Mereka semua bersukacita karena seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagi keluarga Naomi. Jadi Ibu Naomi ini punya cucu jadinya. Jadi punya ada penerus keturunannya. Jadi keluarga Ruth dan keluarga Boas ini diberkati Tuhan karena diberikan anak laki-laki yang namanya Obed ini. Siapa Obed itu? Ternyata di dalam Ruth, di pasal yang keempat, di pasal perikop terakhir, nanti adik-adik bisa baca di rumah, ternyata ada silsilahnya, ditutup dengan tadinya Ruth orang Moab yang bukan orang Israel, tapi firman Tuhan di Alkitab catat, ternyata Boas, Obed, dan selanjutnya kalau dituliskan jadi silsilah keluarga, maka Boas, Obed, kemudian melahirkan Isai, dan Isai adalah ayahnya dari Raja Daud. Raja yang kita tahu, kita kenal sama-sama. Dan ingat, dari Raja Daud turun ke bawah. Akhirnya lahirlah Tuhan Yesus, yaitu Mesias yang dijanjikan. Jadi betapa hidup Boas dan Ruth diberkati Tuhan karena melahirkan anak Obed dan keturunannya adalah yang melahirkan
Mesias Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar dari satu kitab Rut. Rut seorang Moab, seorang bukan Israel, tapi Tuhan pakai, Tuhan pilih dia menjadi seseorang yang istimewa untuk jadi salah satu silsilah keluarganya Tuhan Yesus, leluhurnya Tuhan Yesus, yaitu Rut dan Boas. Nah, hari ini kita belajar apa sih dari Rut? Coba, ada 5 huruf. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Rut itu adalah orang yang setia. Ya, kemudian kita belajar setia dari Rut. Kenapa Rut itu seorang yang setia? Kita tahu tadi kalau Orpa disuruh pulang sekali sih ya nggak mau. Tapi yang kedua terus akhirnya dia pulang. Tapi Rut tetap mau bersama Naomi. Dalam susah bersama Naomi tetap Rut mau ikut, mau bersama-sama. Bahkan tadi Rut bilang, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Rut seorang yang setia, dia setia karena percaya akan kasih setianya Tuhan. Adik-adik, betapa Rut ini orang yang spesial karena dia punya karakter setia. Kenapa Rut juga bisa setia? Rut tetap setia melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk bantu Naomi. Dia ambil sedikit-sedikit jelai yang jatuh-jatuh itu. Walaupun terlihatnya sepele, walaupun terlihatnya kecil, tapi dia setia melakukannya. Dia setia ngambilin jelai-jelai itu. Karena apa? Kalau nggak ngambil itu, dia nggak bisa makan. Ibu Naomi nggak bisa makan. Rut setia melakukan yang dia bisa. Dia bisa ambil, dia bisa pungutin itu. Dia ambil untuk dibawa pulang ke Ibu Naomi. Betapa karakter yang luar biasa. Sekarang satu lagi terakhir. Yuk buka Alkitabmu di Amsal 20 ayat 6. Siapa yang bisa cepat langsung raise hand. Nah, nanti Kak Loren minta untuk bacakan untuk kita semua. Yang raise hand pertama sudah dapat ayatnya. Nanti dia juga boleh dapat pemenangnya nih. Di Amsal 20 ayat yang ke-6. Sudah raise hand? Yang raise hand pertama di Kak Loren tulisannya ada Yustia Queen. Yustia Queen boleh? Wah, Yustia Queen nggak ada kayaknya di fotonya. Cecilia Chelsea. Oke, Cecilia Chelsea AK4. Silakan dibacakan Amsal 20 ayat 6. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Oke, Cecilia Chelsea boleh ketik nomor handphonenya ya. Nanti kakak kirim hadiah spesial buat kamu. Ya, benar sekali. Amsal 20 ayat 6 di sana dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati. Tapi orang yang setia siapakah menemukannya. Jadi banyak orang yang baik hati, Orpa orang yang baik hati. Tapi orang yang setia itu lebih sedikit lagi. Orang baik hati belum tentu dia setia. Tetapi orang yang setia dia pasti baik hati. Jadi hari ini kita belajar sama seperti Rut yang setia, kita juga mau jadi anak-anak yang setia sampai kapanpun. Wah, setia itu ternyata salah satu dari buah roh loh adik-adik. Masih ingat buah roh kita ada 9. Ada 9 karakter yang termasuk dalam buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya dan seterusnya. Ada salah satunya adalah setia, faithfulness. Setia itu adalah buah roh. Jadi kita juga harus jadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12 bilang, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi adik-adik, kelas berapapun hari ini yang ikut, tetap jadi anak-anak yang setia. Yang mau setia, angkat jempolnya tinggi-tinggi. Yes, kita mau jadi anak yang setia. Kak Loren, setia itu apa? Kak Loren kasih definisi yang simple.
Buah roh yang namanya kesetiaan adalah perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus secara konsisten. Jadi namanya setia tuh nggak mungkin cuma sekali doang, tapi akan berlanjut terus-menerus secara konsisten. Kenapa kita harus setia? Satu, karena Allah kita, Tuhan Yesus itu setia. Maka anak-anaknya juga harus setia. Yang kedua, supaya kasih Allah tetap selalu ada di dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita harus setianya? Satu, setia dalam segala keadaan. Baik itu lagi senang, baik itu lagi susah. Sama seperti Ruth, lagi senang baru nikah sama anaknya Naomi, ataupun habis ditinggal suaminya, ataupun mau pergi ke Bethlehem dengan keadaan nggak punya apa-apa. Tapi Ruth tetap setia. Tapi Ruth tetap mau terus setia sama Ibu Naomi. Yang kedua, bagaimana kita harus setia? Kita harus setia dalam perkara kecil. Apa itu yang diberikan sama kita? Apa itu yang harus kita lakukan? Yuk lakukan setia. Setialah. Setia sampai akhir. Hari ini kalau Ren bercerita tentang seorang kisahnya Ruth dari awal sampai akhir, di mana Ruth diberkati Tuhan. Tuhan menolong orang yang setia. Tuhan menolong itu menolong tepat pada waktunya. Dia menolong dengan cara yang luar biasa. Gak pernah terfikir sama Ruth ikut ke Bethlehem dan akhirnya menjadi istri seorang Boas dan melahirkan anak Obed yang merupakan leluhurnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan sanggup mengubah keadaan yang buruk menjadi baik asal kita mau kembali ke Bethlehem. Asal kita mau kembali mendekat sama Tuhan. Bethlehem berbicara rumah roti, berbicara tentang Alkitab. Kita mau kembali kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Semakin kita dekat sama Tuhan, maka kita semakin belajar menjadi anak-anak yang setia. Yang mau jadi anak-anak setia, katakan amin. Coba ketikkan amin. Puji Tuhan. Hari ini kalau Ren selesai bercerita firman Tuhan, yuk semua adik-adik tutup matanya. Kita mau berdoa sama-sama hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih kami boleh sama-sama belajar mengerti tentang kebenaran firman-Mu melalui kitab Rut. Ajar kami Tuhan memiliki hati yang setia. Ajar kami menjadi anak-anak yang setia. Setia dalam segala keadaan. Setia dalam melakukan perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagai seorang pelajar, biarlah kami juga boleh setia Tuhan belajar. Sebagai seorang anak, kami boleh setia mendengar orang tua kami. Bahkan dimanapun kami ada, kami boleh setia mendengar firman-Mu, melakukan firman-Mu. Tuhan berkati setiap adik-adik, berkati dalam setiap hal yang mereka harus lakukan. Tuhan, mari biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa terus memagari hidup mereka dari kecil, dari mereka muda. Mereka boleh jadi teladan Tuhan dalam kesetiaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengurapan-Mu terus ada bagi setiap kami, kakak-kakak, adik-adik. Biarlah semua boleh Engkau berkati hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau dengar ayat hafalan ya adik-adik. Yuk kita dengar bersama ayat hafalan kita hari ini. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Demikian ayat hafalan minggu ini. Terima kasih. God bless you.
Untuk aktivitas minggu ini, kita akan bagi menjadi 2 kelompok, kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas kecil mencari jalan. Adik-adik bisa membantu Ibu Naomi untuk menentukan jalan pulang ke kota Bethlehem. Untuk kelas besar, menyusun kata sesuai huruf kapitalnya pada gambar berikut dengan cara melingkarinya. Untuk bahan aktivitasnya bisa didownload dari Facebook Aero Kids dan jangan lupa hasil karyanya dipoto dan dikirim ke nomor WA berikut ini. Sekian aktivitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, pengumuman minggu ini. Yang pertama, minggu depan ibadah online ya. Ada 3 kali ibadah. Ibadah yang pertama jam 9 via YouTube channel dan live di Facebook. Ibadah jam 12 dan jam 5 sore via YouTube channel ya. 2. Bagi yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungin kakak-kakak Aero Kids ya. 3. Bagi teman yang rindu memberikan persembahan, bisa melalui QR Code GBI Rayon 8. Yang belum bisa scan, bisa minta tolong mama papa ya. 4. Pemenang aktivitas minggu lalu sebagai berikut. Teman-teman yang belum terpilih jangan sedih, tetap semangat dan kirim terus aktivitasnya ya. Sekian warta Aero Kids hari ini. God bless you. Dadah. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia agar aman dan damai. Jauhkan dari huru-hara dan kejahatan. Ampuni bangsa Indonesia, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Jokowi dan para wakilnya agar bisa memimpin bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk COVID-19 agar orang-orang yang sakit bisa sembuh dan Indonesia mendapatkan vaksin. Kami juga berdoa untuk Kota Cikarang dan sekitarnya agar aman dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak yang baik, kami mau berdoa bagi para pemimpin gereja, yaitu Opa Niko, Opa Mimeko, dan semua wakilnya beserta Kak Yafe dan kakak sekolah minggu. Kami berdoa agar mereka diberi kesehatan supaya bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan semakin luas pelayanannya. Diberkati pelayanannya menjadi pemimpin yang membimbing kami untuk setia padamu ya Tuhanku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami masuk sekolah tetap muka. Berkati, lindungi kami, sertai kami, taat prokes. Di dalam nama Yesus, berkati para guru. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa buat kesehatan kami.
Tuhan berikan kesehatan kami supaya kami sehat-sehat selalu. Begitu juga buat orang tua kami dan juga pekerjaan orang tua kami supaya lancar ya Tuhan, dan juga buat kami hormat kepada orang tua yang menjaga kami. Begitu juga buat Tuhan, dan juga buat kami rajin belajar, tidak terikat dengan game ya Tuhan, HP ya Tuhan, supaya kami bisa mencapai cita-cita kami. Dan kami juga berdoa buat kami sehat, begitu juga buat Bapak-bapak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan dengarkanlah sabda firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Untuk itu diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung, memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Ditambahkanlah kesehatan bagi setiap kehidupanmu, ditambahkan hikmat kepintaran di dalam pembelajaranmu, hikmat cinta akan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Papa mamamu ekonominya juga diberkati Tuhan, kesehatannya diberkati Tuhan, karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, dan dia sudah mengutus Roh Kudusnya yang begitu luar biasa, menemani kita semua, memampukan kita semua, mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Baik, terima kasih adik-adik, terima kasih teman-teman yang sudah melayani.